Si tekstur cake-nya tuh dia bertekstur ya, berongga juga dikombinasi dengan cream cheese yang lembut, creamy. Nah ini pastinya pas banget. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Dewi Hermawan. Hari ini kita akan bikin cake kurma dengan cream cheese frosting. Ini tuh nggak usah pakai mixer atau peralatan khusus, dan pastinya juga minim tambahan gula rafinasi alias gula pasir ya, karena sebagian besar pemanisnya ini kita memang pakai si kurmanya. Dan resep cake ini sendiri berangkat dari carrot cake ya. Carrot cake ini tuh asalnya dari Eropa, tapi sekarang udah cukup populer di Indonesia atau di negara-negara Asia. Mungkin karena taste-nya yang unik ya, masuk sama selera kita, dan juga cream cheese frostingnya tuh bikin si experience makan cake-nya tuh lebih creamy, lebih nikmat ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Si kurma yang nanti kita akan campur ke adonan, ini kita perlu jadikan paste dulu ya. Jadi kita nanti perlu air mendidih untuk merendam dan juga baking soda supaya lebih lembut ya teksturnya. Lalu untuk bahan-bahan lainnya ada telur, ini gulanya aku pakai gula palem, kalau kalian mau pakai gula putih juga nggak masalah. Perisa vanila, minyak dan juga butter. Nah biasanya ada juga yang full pakai minyak ya, nggak pakai butter juga nggak masalah. Di sini aku tambahin supaya nambah aroma. Lalu pastinya kita perlu tepung terigu, baking powder. Supaya wangi aku tambahin bubuk kayu manis, bubuk pala, dan juga garam. Ciri khas dari carrot cake tuh memang begitu digigit tuh kan dia banyak tekstur. Nah ini topping yang kita tambahkan di dalam adonannya ada wortel, kacang mete, bisa juga kalau mau pakai kenari atau pakai walnut ya, itu juga bakalan cocok. Dan juga si datesnya atau kurmanya ini ya. Selain kurma kalian bisa juga kalau mau pakai kismis. Nah ini untuk topping cream cheese-nya, alias cream cheese frostingnya, kita akan perlu cream cheese, biarkan di suhu ruang. Lalu kental manis dan juga garam. Oke, yang pertama ini untuk kurmanya kita buang biji dulu ya, terus kalian bisa belah-belah dua aja kayak gini cukup. Dan kurmanya ini kita mau haluskan ya, dijadikan paste. Nah untuk metode yang ini kurmanya tuh cukup tambahkan baking soda supaya lebih cepat empuk. Dan jangan lupa airnya ini pakai air mendidih ya, terus kalau udah ini kita biarkan aja sampai si kurmanya tuh agak empuk. Nah sebenarnya ada juga metode buat bikin cake kurma atau dikenal juga dengan sticky dates, yaitu dengan cara si kurmanya tuh nanti kita nggak akan blender, cuman setelah buang biji tuh kita masak pakai air dan juga baking soda sampai jadi paste. Nah cuman untuk resep ini aku pakai metode yang di blender karena menurutku itu lebih praktis ya. Tuh ya, ini aku diemin kurang lebih 10 menit, udah cukup. Langsung kita haluskan aja, boleh pakai chopper, boleh pakai blender. Nah untuk teksturnya ini memang sengaja aku halusin. Tujuannya apa? Supaya memang dia kasih rasa manis ke cake, karena kita mau ngurangin gula ya. Biasa kalau si kurmanya kita cincang-cincang, nah manisnya tuh kan kurang merata. Jadi untuk yang pertama ini memang kita sengajakan halus. Kalau udah sisihkan, untuk topping-toppingnya ini ada wortelnya, tinggal kita parut aja. Ini aku parutnya parut kasar ya, supaya nanti bertekstur. Kalau kalian parut halus, takutnya nanti si cake-nya tuh jadi kayak lebih benyek ya. Jadi parut kasar tuh bisa kalian lihat seperti yang di video. Ini aku juga akan tambahin kurma yang cuman dicop kasar aja ya, lebih buat tekstur. Selain pakai kurma, kalian bisa juga pakai kismis ya, atau mungkin kalau mau pakai cranberry kering atau buah kering lainnya juga bisa. Atau kalau kalian mau ada aroma orange-nya, bisa juga pakai candied orange peel. Kalian tinggal beli jadi dicampur. Yang paling penting tuh si gramasi toppingannya tuh sama ya. Jadi kalau kalian contoh mau pakai kismis dicampur orange peel, jangan kismisnya gramasinya sama kayak kurma, orange peelnya sama kayak kurma, itu kan bakal kebanyakan ya. Jadi pastikan dibagi dua. Untuk kacangnya ini aku pakai kacang mete, kita chop aja kasar. Selain kacang mete, kalian bisa pakai kacang lain yang teksturnya tuh dia medium hard ya, jadi nggak terlalu keras kayak kacang tanah ataupun kacang almond. Kalian bisa pakai kenari contohnya, bisa juga pakai walnut. Paling umum tuh pakai walnut. Cuman di sini aku pakai kacang mete karena lebih gampang, kayak di supermarket, di pasar tuh kita bisa dapetin. Nah sebelum kita mulai bikin adonan cake-nya, kita akan panaskan dulu oven di 160 derajat ya. Siapkan mangkok, masukkan telur. Ini kita campur dengan gula palem. Kalau kalian mau pakai gula pasir biasa bisa, kalau kalian mau sama sekali nggak pakai gula pun masih bisa. Karena kita udah ada manis dari kurma, atau mungkin bisa ditambahin
1-2 tetes stevia juga itu akan membantu. Untuk kocok telur dan juga gulanya, ini cukup sampai larut. Boleh pakai mixer, boleh juga enggak ya. Sambil kita masukin juga ini perisa vanila supaya lebih wangi. Tuh kalian bisa lihat ya, kita nggak perlu kocoknya tuh sampai si telurnya yang pucat mengembang itu, nggak perlu. Cukup sampai si gulanya semuanya larut kayak gini. Jadi memang nggak usah pakai mixer juga, ini gampang banget nih prosesnya. Selanjutnya kita masukkan kurma yang tadi udah kita halusin. Tambahan lemak atau fatnya ini aku campur antara minyak dan juga butter cair ya, alias mentega cair. Untuk minyaknya bisa pakai minyak apa aja, bisa pakai extra light olive oil, bisa pakai soya oil atau minyak goreng biasa juga nggak masalah. Yang penting jangan berbau ya minyaknya. Diaduk rata, selanjutnya ini bahan-bahan kering kita masukin tepung terigu, baking powder, kayu manis bubuk, pala bubuk, dan juga garam. Untuk menghindari kutu ataupun gumpalan kita saring dulu ya. Kalau udah tinggal kita aduk lagi. Dan terakhir tambahkan dengan topping-toppingannya. Mulai dari wortel parut, kurma cincang kasar, dan juga kacang mete cincang kasar. Siapkan loyang, ini aku oles sedikit minyak dan taruh baking paper di atasnya. Kenapa diminyakin? Supaya dia lengket dan gak terbang-terbang. Untuk bagian sampingnya ini aku nggak kasih oles apa-apa, nggak masalah. Tuangkan adonan, panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya di 160 derajat untuk waktunya kurang lebih 40-45 menit. Sambil panggang, kita akan bikin cream cheese frostingnya. Ini juga sama, kita nggak perlu mixer, tetap bisa. Jadi kuncinya ya, si cream cheese-nya itu kita biarkan di suhu ruang dulu ya. Karena kalau dia dalam keadaan dingin tuh keras ya, jadi bakal susah ngaduknya. Ini tinggal kita kayak dibenyak-benyakin aja sampai dia udah mulai lebih ringan untuk diaduk. Nah di sini untuk nambah manisnya aku cuman tambahin si kental manis. Kalau kalian mau pakai gula halus juga bisa, tinggal campur aja sama perisa vanila ya. Untuk garam opsional, buat yang suka sweet salty bisa tambahin garam, yang suka sweet doang berarti garamnya bisa di. Nah ini tinggal kita aduk rata aja, kalian bisa lihat ya si tekstur yang tadinya padat ini udah jadi lebih ringan dan juga lebih fluffy tuh. Pastikan merata kayak gini, nggak ada gumpalan. Dan sisihkan si cream cheese frostingnya ini siap nanti kita gunakan. Nah ini si kurma cake-nya dia udah matang ya. Jangan langsung dihias pakai cream cheese frosting, karena cream cheese frosting ini dia kalau kena panas pastinya meleleh ya. Jadi biarkan dulu si cake-nya ya, kita keluarkan dulu dari loyang, terus kita biarkan kurang lebih ini sekitar 1-2 jaman ya. Yang penting jangan anget gitu ya, jadi udah suhu ruang. Nah kalau udah ini tinggal kita hias saja sesuai selera. Aku cuma mau kasih cream cheese frostingnya aja di atas. Terus dirapiin sedikit, nggak usah terlalu rapi juga nggak masalah. Dan bagian pinggirannya ini kita taburkan kacang mete jadi membentuk seperti ring gitu ya. Dan supaya tahu juga ini cake kurma, jadi aku taruh kurma di atasnya. Kurmanya ini 1 buah, kita buang biji, dibelah 4 dan tinggal kita susun aja sesuai selera. Kalau udah kayak gini penyajiannya nggak usah dalam keadaan dingin ya, paling enak suhu ruang. Tapi kalau kalian mau simpan lebih dari 1 hari, masukkan aja ke dalam kulkas dalam keadaan tertutup. Mau lebih awet lagi bisa di freezer ya. Nanti kalau mau dimakan tinggal keluarin aja, dibiarkan sampai dia suhu ruang lagi. Tipe cake kayak gini tuh nggak usah dimakan pakai apa-apa tuh dia rasanya tuh udah rame ya. Mulai dari segi teksturnya, kalau kita let's say bandingin sama sponge cake, nah si cake ini tuh dia lebih padat tapi berongga ya. Jadi tetap berasa moistnya dan kalau dikunyah tuh dia nggak bikin seret ya. Jadi bukan padat yang dikunyah terus bikin seret, tapi ini lebih ke berongga, teksturnya rame. Jadi sebenarnya nggak usah diapa-apain tuh udah pas banget nih. Cuman ini ditambah frostingan cream cheese kayak ciri khas dari carrot cake ya, pastinya bikin makin spesial. Jadi kebayang ya, si tekstur cake-nya tuh dia bertekstur ya, berongga juga dikombinasi dengan cream cheese yang lembut, creamy. Nah ini pastinya pas banget. Oh ya, untuk level manisnya juga menurutku ini tuh nggak too much. Jadi kita bisa abisin potongan yang besar tanpa bikin enek. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Cooktek dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.